Terjadi di pemilu dan pilpres 2024 ini, ada yang mengatakan bahwa pemilu dan pilpres paling jorok, pemilu dan pilpres paling najis, karena pelanggaran terhadap konstitusi dibiarkan, pelanggaran terhadap undang-undang dibiarkan, perampokan uang rakyat 560 triliun pun dibiarkan, presiden cawe-cawe pun dibiarkan, penggunaan aparat aparatur negara, ASN, sampai kepala desa, bahkan sampai RT RW pun dibiarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Masalah menang atau kalah dalam sebuah pilpres, dalam sebuah pemilu adalah hal yang wajar. Yang penting peraturan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pemilu, pilpres harus jurdil, luber. Tidak boleh ada pelanggaran konstitusi, tidak boleh ada pelanggaran undang-undang, tidak boleh curang TSN. Kalau curang kecil-kecilan silakan aja lah. Dan nggak ada permainan yang tidak curang, pasti ada kecurangan, tapi sangat minim sekali. Nah, yang terjadi di pemilu dan pilpres 2024 ini, ada yang mengatakan bahwa pemilu dan pilpres paling jorok, pemilu dan pilpres paling najis, karena pelanggaran terhadap konstitusi dibiarkan, pelanggaran terhadap undang-undang dibiarkan, perampokan uang rakyat 560 triliun pun dibiarkan, presiden cawe-cawe pun dibiarkan, penggunaan aparat aparatur negara, ASN, sampai kepala desa, bahkan sampai RT RW pun dibiarkan. Dan sekarang paling parah lagi, perhitungan suara melalui aplikasi Sirekap amburadul. Fungsi dari Bawaslu itu seperti tidak jalan. Bawaslu itu kan badan yang mengawasi pemilu dan pilpres, dari semenjak persiapan sampai keputusan. Bawaslu harus ngerti betul apa itu konstitusi, Bawaslu harus ngerti betul apa itu undang-undang, Bawaslu harus ngerti betul kecurangan yang akan terjadi, bagaimana cara mengantisipasinya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Bawaslu harus aktif, harus reaktif, harus agresif, harus ketat, harus cekatan, jangan membiarkan sekecil apapun terjadi kecurangan. Nah, Bawaslu itu dibentuk untuk menjamin terciptanya pemilu dan pilpres yang jurdil dan luber. Namun sayang, tidak berfungsi, bro. Bawaslu itu tidur, Bawaslu itu kenyang dengan uang haram, mungkin Bawaslu juga sudah kong kali kong dengan istana.
Bawaslu terlibat dalam kecurangan yang TSM, ya sudah. Apapun yang terjadi di pemilu dan pilpres, kecurangan, pelanggaran konstitusi, pelanggaran undang-undang dibiarkan. Pura-pura budeg, pura-pura buta. Summum bukmun umyung fahum la yarji'un, punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati tidak bisa merasakan kebenaran. Sederhana sajalah. Satu hal yang akan saya kritik sekarang itu adalah berkaitan dengan lolosnya Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo. Setelah mendapatkan keputusan MK yang kita tahu semua ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang janggal, karena patut diduga ada keterlibatan istana dengan MK, terjadi perzinahan politik di sana yang melahirkan keputusan yang melanggar konstitusi sehingga melahirkan anak haram konstitusi. Dan katanya karena keputusannya sudah dikeluarkan berarti final, meskipun melanggar konstitusi, terbukti melanggar etik, tetap harus dijalankan. Ini kan aneh, bro. Padahal ada undang-undang kehakiman, bro. Kalau sebuah keputusan sudah melanggar konstitusi, melanggar etik, itu bisa dibatalkan. Tapi kenapa tidak ada orang yang memperjuangkan ke arah sana? Seperti membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Padahal ini pelanggaran konstitusi berat yang dilakukan oleh istana, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya kita tahu semua lah, bro. Mahkamah Konstitusi itu mahkamah yang dibentuk untuk melahirkan keputusan yang sesuai konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang melanggar konstitusi, berarti batal dong. Kenapa? Ya tugasnya harus sesuai dengan konstitusi, bukan melanggar konstitusi. Jadi menurut saya, kalau ada keputusan MK yang melanggar konstitusi, ya harus dibatalkan, nggak bisa dijalankan. Meskipun Pak Mahfud MD bilang bersifat final, final itu kalau konstitusional, kalau inkonstitusional gugur, bro. Kan namanya Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi harus melahirkan keputusan yang sesuai dengan konstitusi. Nah, harusnya itu para hakim, para jaksa, para pengacara, advokat itu turun, ingetin, kasih nasihat, itu pelanggaran, bro, bisa dibatalkan karena undang-undang kehakiman. Itu dibatalkan, bro, karena melanggar konstitusi. Masa Mahkamah Konstitusi melahirkan keputusan yang bertentangan dengan konstitusi? Nah, harusnya itu keras, bro. Tapi ini tidak terjadi. Ada apa gerangan? Nah, kita itu kemarin berharap kepada Bawaslu. Bagaimana hasil pemikiran, penelaahan Bawaslu terhadap anak haram konstitusi yang mendapatkan izin dari keputusan MK yang jelas-jelas melanggar konstitusi. Harusnya Bawaslu ngomong, memberikan sebuah masukan, karena Mahkamah Konstitusi ketetapannya harus sesuai dengan konstitusi. Kalau ketetapan Mahkamah Konstitusi yang melanggar konstitusi, meskipun final, tetapi tidak bisa dijalankan. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Kan ini tidak terjadi, bro. Mahkamah Konstitusi
harusnya melahirkan keputusan yang konstitusional. Malah Mahkamah Konstitusi melahirkan keputusan yang inkonstitusional sehingga terlahir anak haram konstitusi. Kan segitu ngomongnya Bawaslu. Mohon maaf, meskipun keputusan MK ini final, tetapi Gibran tidak bisa dicalonkan dan tidak bisa mencalonkan. Tolong kepada KPU ditolak pencalonan Gibran. Harusnya ngomongnya gitu bro, Bawaslu. Cuman Bawaslunya tidak ngerti undang-undang, Bawaslunya tidak ngerti konstitusi, Bawaslunya tidak ngerti hukum, akhirnya cencai. Pelanggaran konstitusi dilakukan oleh istana, pelanggaran konstitusi dilakukan oleh MK, pelanggaran konstitusi dilakukan oleh Prabowo Gibran, pelanggaran konstitusi dilakukan oleh Bawaslu dan KPU. Jadi di awalnya aja udah amburadul. Dan kita bisa melihat proses-proses sampai akhir amburadul semua coy. Ini semuanya udah amburadul. Nggak ada itu yang menang yang kalah, nggak ada. Kenapa amburadul? Mau tidak mau, suka tidak suka, Pilpres ulang dari nol. Dari MK lagi, balik lagi ke MK lagi, mau tidak mau. Dan Jokowi harus bertanggung jawab. Apa pertanggungjawaban Jokowi? Ya turun bro. KPU, Bawaslu, MK pecat semua, ganti dengan yang baru. Baru digelar Pilpres, pemilu jujur dan adil. Karena kalau dari awalnya baik, nanti prosesnya akan baik, menghasilkan hasil yang baik pula. Tapi kalau misalkan dari awalnya sudah amburadul, ya kesannya amburadul semua. Makanya 02 jangan dulu klaim menang bro. Pak Jokowi jangan dulu klaim menang, Prabowo jangan dulu klaim menang. Ini udah amburadul dari awal, bagaimana urusannya? Jadi intinya itu faktor pertama yang membuat Pilpres pemilu ini jorok, najis, kotor, Bawaslunya tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan benar. Dalam sebuah pertandingan bola, kalau wasitnya tidak benar memimpin sebuah pertandingan, ribut. Tidak akan ada yang menang dan yang kalah, yang ada hanyalah korban. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.